Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuris Ratuna Fisatulina dari Prodi Pendidikan Matematika NPM 173100096. Nah, tetap terapkan protokol kesehatan ya selama pandemi seperti sekarang ini dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Hindari menyentuh wajah selama cuci tangan dan konsumsi makanan bergizi. Gunakan masker ketika di luar rumah untuk mencegah percikan virus dari mulut dan hidung. Hindari kerumunan, yaitu dengan menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter dari orang lain. Hindari sebanyak mungkin menyentuh benda-benda di tempat umum. Dan yang terpenting, jangan lupa belajar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang matriks. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami konsep matriks, memahami ordo matriks, memahami jenis-jenis matriks, dan memahami transpose matriks. Dari indikator tersebut, maka tujuannya adalah siswa dapat memahami konsep matriks, siswa dapat memahami ordo matriks, dan siswa dapat memahami jenis-jenis matriks. Selanjutnya, siswa dapat memahami transpose matriks. Maka pembahasan di video kali ini yaitu ada pengertian, ordo, jenis-jenis, dan transpose matriks. Yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini ada contoh matriksnya. Susunan bilangan tersebut diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, baris merupakan susunan bilangan yang mendatar. Ini contohnya. Ini baris pertama. Ini baris kedua, ini baris ketiga, dan ini untuk baris ke M. Selanjutnya, kolom adalah susunan bilangan yang tegak atau vertikal, berarti yang ke bawah. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom ke N. Nah, elemen-elemen atau entry adalah bilangan di dalam matriks. Ordo suatu matriks ditulis sebagai perkalian dua buah bilangan bulat positif. Dengan bilangan pertama menyatakan baris, ini menyatakan baris, dan bilangan yang kedua menyatakan kolom. Nah, contohnya ada matriks A 2 kali 2. Nah, berarti matriks tersebut yaitu ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, ini ada contoh A21, B22, A33. Contoh A21, yang di depan itu menyatakan banyaknya baris, yang di belakang menyatakan banyaknya kolom. Kita misalkan berarti ini ya, ada 2 baris, 1, 2 baris 1 kolom, berarti bentuknya seperti ini. Untuk B 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Misal 1, 2, barisnya udah 2, kolomnya harus 2, berarti kurang. Kita misalkan ya 3, 4. Nah, B22 bentuknya seperti ini. Untuk yang A33, barisnya ada 3, A, B, C, barisnya udah ada 3, kolomnya ada 3, D, E, F, G, H, I. Nah,
Ini berarti barisnya ada baris ke-1, baris kedua, ini baris ketiga. Kolomnya ada 3, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Seperti itu ya, mudah kan? Nah, misalkan matriks A berordo M baris dan N kolom, dan elemen-elemen dari suatu matriks diberi tanda indeks, misalnya A, I, J, yang artinya elemen dari matriks A yang terletak pada baris I, yang di depan itu menyatakan panjangnya baris, yang di belakang menyatakan yang di depan itu menyatakan baris, yang di belakang menyatakan kolom. Jadi AIJ merupakan elemen matriks A pada baris I, kolom ke J. Nah, berikut ada contohnya. Ada matriks Q 3 kali 3, berarti barisnya 3, kolomnya juga ada 3. Di sini pada matriks Q terdapat elemen pada baris pertama berarti yang atas. Elemen baris pertama berarti 3, 1, dan 5. Untuk elemen pada baris kedua, kita lihat yang ini, berarti ada 2, 8, dan 12. Elemen pada baris ketiga, ini berarti ada 4, 9, dan 6. Nah, selanjutnya ada elemen di kolom. Kita lihat yang kolom. Elemen di kolom pertama, nah ini yang vertikal, ada 3, 2, dan 4. Untuk elemen pada kolom kedua ada 1, 8, dan 9. Elemen pada kolom ketiga ada 5, 12, dan 6. Nah, selanjutnya juga ada elemen pada baris pertama. Kita lihat baris yang pertama yang ini. Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama. Berarti ini ya, 3. Nah, elemen pada baris pertama, kolom kedua, ini 1. Elemen pada baris kedua, kolom kedua, 8. Baris kedua, kolom kedua, berarti 8. Elemen pada baris ketiga, kolom pertama, berarti 4. Nah, terus untuk ini bagaimana? Ini berarti elemen pada baris kedua, kolom 3. Selanjutnya kita langsung masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis matriks ada 8 ya. Yang pertama ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks persegi panjang, matriks diagonal, matriks segitiga, matriks nol, dan matriks identitas. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang terdiri dari satu baris, berarti hanya satu baris saja. Biasanya matriks baris berordo 1 kali n. N-nya di sini bilangan asli, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh matriks seperti berikut. Contoh matriks baris seperti berikut. P1, 2, berarti barisnya ada 1, kolomnya ada 2, elemennya ada negatif 5 dan 2. Ini merupakan matriks baris karena hanya memiliki satu baris. Untuk matriks Q juga sama, barisnya ada 1, kolomnya ada 3, bentuknya seperti persegi panjang. Selanjutnya ada matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang terdiri dari satu kolom. Biasanya matriks kolom berordo M kali 1. M di sini bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. P merupakan matriks kolom. Kenapa? Karena di sini memiliki kolom hanya 1, barisnya ini 2. Untuk matriks Q juga merupakan matriks kolom, hanya memiliki satu baris. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Secara umum, matriks persegi berordo n kali n. Contoh dari matriks persegi, contohnya ini ada matriks P 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Ini berbentuk persegi. Untuk matriks Q 3 kali 3, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Matriks N 1 kali 1,
berarti barisnya ada 1, kolomnya ada 1, misal ini. Nah, selanjutnya yang nomor 4 ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang tidak sama. Secara umum, matriks persegi panjang ya, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang berordo M kali N. Contohnya, banyak barisnya 2, kolomnya 3, jadi nggak sama antara baris dan kolom. Nah, ini matriks persegi panjang. Nah, ada lagi matriks Q, matriks 3 kali 2. Ini juga merupakan matriks persegi panjang karena M kali N. M tidak sama dengan N ya, untuk matriks persegi panjang. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut matriks diagonal apabila elemen selain elemen diagonal utamanya ialah 0. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah elemen selain diagonal utamanya 0. Diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama itu yang ini, menyamping. Nah, ini dinamakan diagonal utama. Elemen selain diagonal utamanya 0 namanya matriks diagonal. Selanjutnya ada matriks segitiga atas dan bawah. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bisa berasal dari matriks persegi juga. Matriks persegi disebut sebuah matriks segitiga atas apabila seluruh elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sedangkan untuk matriks segitiga bawah, seluruh elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Coba kita lihat matriks segitiga atas ini, kita lihat diagonal utamanya. Matriks segitiga atas tadi apa? Seluruh elemen di bawah diagonal utama. Elemen di bawah diagonal utamanya 0. Kalau elemen di bawah diagonal utama itu 0, maka disebut matriks segitiga atas. Kalau yang di atasnya diagonal utamanya itu 0 semua, disebut matriks segitiga bawah. Selanjutnya yang ketujuh ada matriks 0. Suatu matriks akan disebut matriks 0 apabila semua elemen dari matriks tersebut yakni 0. Jadi matriks 0 ini semua elemennya 0. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang mana seluruh elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Matriks identitas umumnya dinotasikan dengan I, huruf I besar ya. Diagonal utamanya 1, lalu elemen selain diagonal utamanya itu 0, maka itu disebut matriks identitas. Nah, selanjutnya kita ke transpos matriks. Transpos matriks A atau dapat kita tulis A pangkat T ya, adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menuliskan baris ke I matriks A menjadi kolom dan sebaliknya. Menuliskan kolom ke J matriks A menjadi baris. Nah, gimana maksudnya? Jadi, misal ada sebuah matriks A, B, C, D. Nah, transpos dari matriks ini adalah yang baris jadi kolom, kan baris pertama AC menjadi kolom pertama, jadi gini. Baris yang kedua BD menjadi kolom kedua AC BD. Nah, ini namanya transpos. Contoh aja wis. Yang A 3724, maka transpos matriks A adalah 37 kita jadikan kolom. Nah, ini. Lalu yang 24, 2 dan 4 kita jadikan kolom kedua. Sudah paham ya?
Adapun sifat-sifat transpos matriks ada 5. Jika transpos matriks A lalu ditransposkan lagi, maka akan menghasilkan matriks A. Jika ada matriks A ditambah matriks B lalu ditransposkan, sama dengan matriks transpos A ditambah matriks transpos B. Untuk yang 3, jika ada matriks A dikurangi matriks B lalu ditransposkan, sama dengan matriks transpos A dikurangi matriks transpos B. Yang keempat, perkalian skalar ini. K dikali A lalu ditransposkan sama dengan K dikali matriks transpos A dengan K konstanta. Matriks A dikali matriks B lalu ditransposkan sama dengan matriks transpos B dikalikan matriks transpos A. Gimana? Sudah paham? Nah, berikut ada rangkumannya. Elemen atau entry yaitu bilangan-bilangan yang terdapat dalam matriks diberi tanda indeks, misalnya A, I, J, di mana I menyatakan baris dan J menyatakan kolom. Ini jenis matriks berdasarkan orderan elemen. Ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks diagonal, matriks segitiga, matriks nol, dan matriks identik. Nah, untuk transpos matriks jika ada suatu matriks A, B, C, D, maka matriks transposnya adalah A, B, C, D. Nah, selanjutnya ada latihan nih. Yang pertama, jika matriks A 25, negatif 6, dan 3, tentukan elemen matriks A11, A12, A21, dan A22. Yang kedua, diketahui matriks B X plus Y 4, 10, 6. Tentukan ordo matriks B. Yang ketiga, diketahui matriks P 147, 295, 683. Tentukan yang A elemen A31, A12, A23, dan A13. Yang B ordo matriks P. Yang C transpos matriks P. Yang keempat, berikan contoh matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, terima kasih. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Tetap terapkan protokol kesehatan ya teman-teman, dengan selalu mencuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker saat keluar rumah, dan tetap jaga jarak. Dan yang terpenting, jangan lupa belajar. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.